menjelang duha. Nah, itu teman-teman baca itu ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan untukku dalam menghadapi sakaratul maut ya. Nah, itu teman-teman doa. Nah, itu aku sematkan ya. Tulisan teman-teman kita boleh di screenshot aja. Baca 3 kali aja lah setiap habis sholat. Kemudian doa supaya terlepas dari azab kubur. Nah, kan gitu kan. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Nah, Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Boleh di screenshot aja. Pertama, dimudahkan matinya. Kedua, dimudahkan saat sakaratnya, saat siksa kuburnya. Yang ketiga, dijauhkan dari api neraka. Apa doa dijauhkan dari api neraka? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Nah, 3 itu bagus ya. 3 itu bagus menjadi kamus doa daripada teman-teman semuanya. Ya, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut ya. Kemudian Allahumma ajirni minan nar. Kemudian Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Oke, Masya Allah ya. Ustazah, iya gitu ya. Oke, siap Mbak Vero, Pak Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah, kalau sujud terakhir dibacanya berapa kali? Nah, doa sujud terakhir itu Allahumma rzuqni makhraja atau Allahumma rzuqna makhraja, ya kan? Nah, ya, boleh diulang lagi Kak doanya. Nah, Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqna makhraja, itu terserah aja. Nah, itu teman-teman baca macam 11 kali lah, itu baik. 11 kali di sujud terakhir. Tapi kalaupun tidak enggak apa-apa. Ya, 2 kali boleh, 3 kali boleh, ya 4 kali boleh, is okay. Tapi usahakan ganjil. Kenapa aku sering bilang ganjil? Karena innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Makanya sholat perlu diganjilkan juga kan. Sholat dari pagi menjelang asar diganjilkan oleh maghrib. Dari isya sampai subuh diganjilkan oleh witir ya. Oke. Nah, tanda lam di akhir wakaf jangan berhenti. Itu wajib lanjut. Kalau teman-teman lihat wakaf ada tanda lam, lanjut ya. Ustazah, iya cepat kali jalan pesannya. Itulah Mbak. Orang-orang ini cepat kali. Dia nggak pakai rem. Ini mobilnya Matic ya. Remnya ditinggal sama mereka nih Mbak. Cepat kali typingnya ya. Terus nggak pakai kopling juga. Oke. Sholat awabin boleh di rumah? Tentu boleh. Nggak ada masalah ya. Oke ya. Iya. Ustazah, kalau perempuan sholat Jumat di masjid, wajibkah sholat zuhur lagi? Tentu tidak. Perempuan boleh tancap langsung ya. Perempuan boleh sholat Jumat dengan syarat ada perempuan lain dan udah menjadi budaya di budaya di masyarakat. Budaya di masyarakat. Nggak perlu lagi sholat zuhur ya. Iya ya, Masya Allah. Memang teman-teman kita ini dia cepat. Semua pengen masuk surga. Semua banyak tanya, bagus ya. Ustazah, anak perempuan usia 7 tahun, sholatnya masih bolong-bolong. Jangan. Paksa dia sholat. Nanti di usia 10 tahun kalau nggak sholat, pukul dia dengan pukulan kasih sayang. Perhatikan. Anak wajib sholat itu di usia tamyiz. Di usia mumayyiz, di usia 7 tahun. Dan dia bisa jadi imam di usia balik berakal. Loh kan belum balik 7 tahun. Betul, belum balik tapi udah wajib sholat. Saya pernah dengar semacam live, saya tak sebut nama. Beliau bilang, kapankah anak wajib sholat? Nah lalu jawabannya saat balik. Itu aku deg-degan ya. Jadi enggak kayak gitu ya. Anak wajib sholat di usia 7 tahun. Boleh jadi imam baru di usia balik. Bunga tulip Mbak Yayan ya. Ustazah, gimana cara kirim Al-Fatihah sekaligus untuk anak, suami, orang tua dan saudara? Ya kirim aja doanya di awal. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini apa yang ingin teman-teman doakan? Siap Mbak Yuni, baru Al-Fatihahnya dibaca. Oke. Ustazah,
awabin itu maksimal 6 rakaat, ya kan? Kita sholatnya 2 rakaat salam, betul. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Jika orang sudah sakit parah tapi dia sudah mulai berat, apa itu tanda dia udah meninggal? Kalau dia udah mulai lidah keluh, maka kemudian dia semacam merasakan tak respon lagi, teman-teman boleh talkinkan dia. Cara talkin calon jenazah teman-teman harus tahu, ya. Nah, ini pura-puranya adalah calon jenazah. Nah, ini dia udah keluh nih guys. Kita sebagai anak membantu mengantarkan dia dengan aku cuekin pertanyaan sebentar ya. Dengan mengantarkan dia kepada kematian yang baik. Maka kita bisikkan ke telinganya kan. Ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Sambil kita mengusap itu, kita memegang bagian badannya mulai dari kaki. Kalau kakinya sudah dingin tapi pahanya masih panas, berarti masih ada nyawa nih. Maka bisa ucapkan ya, ucap siap Mbak Azka, la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Pegang pahanya, pegang perutnya. Kalau sudah panas berarti sudah sebentar lagi mau lewat. Maka pegang dadanya. Ya, kalau udah dingin tuh perut, paha, kakinya berarti sebentar lagi mau lewat. Pegang dadanya. Kalau dadanya masih hangat boleh ucap la ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah itu boleh, tapi tidak aku sarankan. Sebaiknya kalau cuman dadanya aja lagi yang panas, selebihnya udah dingin, cukup ucapkan Allah, 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 Allah saja. Karena takutnya waktu kita ucapkan la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Pas la ilah dia meninggal. Nah, dia meninggal. Wah, kalau dia meninggal dia mengaku tidak ada Tuhan. Dan jangan sering-sering, nanti dia jadi nggak suka dengan kalimat itu karena dia terganggu. Dia sedang sakit parah, ya kita nyinyir mengucapkannya. Jangan terlalu sering, jaga ritmenya. Oke. Ustazah, iya, apa benar anak perempuan nanggung dosanya pada saat dia udah menstruasi? Ya jelas, waktu kita kecil ditanggung oleh orang tua, waktu kita besar belik ditanggung oleh diri kita sendiri, ya. Kalau nggak terhitung nggak usah ganti Mbak Devi, ya. Oke, walaupun di akhir tetap lanjut merotal atau berhenti. Berhenti kalau ada orang yang sudah mau meninggal, teman-teman langsung talkinkan aja. Jangan dengerin tartil lagi karena lebih penting kita mengantarkan dia kepada kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Itu jauh lebih penting karena afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, kalau kita lagi mens baca Al-Quran di online nggak masalah ya. Ustazah, kalau Abin hanya 2 rakaat saja boleh, oke, boleh minimal 2 ya. Oke, Ustazah, gimana cara kirim udah ya. Kakakku laki-laki. Oh, kakak laki-laki dengan kakak laki-laki punya ponakan. Nah, ponakannya ini nggak masalah ya bersentuhan ya. Ustazah, karena dia ponakan dari satu bapak ya. Ustazah, menghadapi orang marah gimana dan suka ngomong kasar. Kalau orang tuh lagi marah, maka setan itu masuk ke dalam dadanya. Dan ketika setan masuk ke dalam dada dia, itu biasanya dua tugas setan. Pertama adalah setan itu akan menambah kemarahan dia dengan menutupi mata dia dari kebaikan kita dan membuka mata dia dari keburukan kita. Jadi kalau orang sedang marah yang nampak cuman buruk kita, baiknya kita dia tidak akan ingat. Karena syaitan menyakiti, lebih baik diam sampai akhirnya nanti bisa kita bicarakan baik-baik ya. Kalau kita dimarahin orang ada beberapa respon. 1, kita marah balik. 2, kita kemudian menyerang lebih mantap. Kemudian yang ketiga, kita diam tapi menghina. Yang keempat, diam. Nah, semuanya beresiko. Suami marah, kita nangis, kamu nangis aja. Bisanya cuma nangis. Kita balik marah, kamu melawan ya. Nah, gitu kan. Kita kemudian masuk ke kamar, saya ngomel, kamu masuk ke kamar. Kita diam, tuh kan, diam aja. Semuanya salah. Karena dia sudah kena setan. Paham nggak teman-teman? Nah, makanya di antara semua yang salah ini, pilihlah salah yang paling sedikit menghabiskan energi. Yaitu diam sejenak. Karena kalau teman-teman marah, jantung berdebar, adrenalin nggak stabil, ujung-ujungnya teman-teman menjadi nggak nyaman. Nggak ada juga gunanya, dia nggak akan dengerin kita. Karena dia sedang marah. Kalau setan itu ditanya, apa yang kau lakukan wahai setan?
Kau nggak pernah istirahat, maka setan akan melakukan beberapa hal untuk kita. Yang pertama, setan akan selalu membuat kita pengen marah. Yang kedua, setan akan menghancurkan sebuah hubungan. Apakah hubungan sesama kawan pengajian, kepada sesama suami istri, anak dan orang tua, mertua dan anak, itu tugas setan untuk membuat kita berselisih paham. Kemudian yang ketiga, setan akan selalu mengarahkan kita untuk malas. Dan yang keempat, bahwa setan itu akan membuat kita haus validasi, enak dipuji. Akhirnya kita sombong, kita merasa punya ilmu banyak, kita merasa macam punya harta banyak biar dipuji, validasi. Melakukan sesuatu karena orang, bukan karena kita pengen. Melakukan sesuatu karena ingin dipandang baik, bukan karena kita pengen. Melakukan sesuatu untuk supaya menyenangkan hati orang, padahal kita lagi gak senang. Itu kerjaan setan. Ujung-ujungnya kalau kita selalu begitu, kita futur, stres, dan malas ibadah. Ya, oke, Ustazah meluluhkan hati anak yang sudah dewasa. Sama. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya, aku niat puasanya Senin Kamis. Pas Selasa ingat Yaumul Bid. Silakan Yaumul Bid Selasa, Rabu, Kamis nggak apa-apa kok. Ya ditunda 1 hari. Ustazah, bergerak 3 kali membatalkan sholat enggak? Tentu gerakannya untuk apa? Kalau gerakannya untuk yang wajib, menghindar dari binatang berbisa atau kaget karena petir, itu tentu enggak apa-apa. Ya, Ustazah, awabin setiap rakaat 6 kali Al-Ikhlas, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Benar sekali. Ustazah, apa yang harus aku lakukan kalau suara istri lebih tinggi dibanding suami? Ambil tombol powernya, matikan atau kecilkan volumenya. Oke, jangan bercanda ya. Saran saya, Bapak tenang aja. Lebih baik Bapak pindah ruangan lain dan kemudian Bapak tenang dan diam. Jangan sampai Bapak terpancing emosi. Laki-laki memang tidak boleh terpancing emosi. Saya khawatirkan nanti akan keluar kalimat talak. Udahlah, kita masing-masing aja lah. Nah, nanti Bapak jadi menceraikan istri. Jadi laki-laki itu memang harus sedikit bicara dibanding wanita. Kalau wanita Pak, dia ngomong ceraikan aku bang, ceraikan aku bang, ceraikan aku bang gitu ya. Maka dia nggak akan bisa cerai kalau Bapak tetap bersabar. Jadi kalau ada laki-laki yang tak mau menceraikan istrinya walaupun dia dimarah, itu laki-laki terbaik. Kalau banyak bahasa gaul teman-temanku, oh itu laki-laki nggak dihargai, masa masih mau bertahan? Bukan. Mereka laki-laki yang beriman dengan mereka diam saat dimarahin. Nah sama aja kayak gitu juga. Ya, suami juga kayak gitu. Dia suami keluar rumah, dia juga ngomel tuh di rumah. Aku marah pergi keluar rumah. Aku masih marah, dia pergi ngopi keluar. Enaknya hidupnya lagi. Salah juga kita semuanya Pak. Jadi Bapak maklumi aja dulu dan Bapak diem. Seperti tadi istri yang saya anjurkan juga diem. Ya, jangan terpancing emosi sampai Bapak ngomong talak. Itu berbahaya. Oke. Ustazah, gimana ya biar jualanku rame? Pakai dekati Allah. Karena yang menggerakkan orang membeli di tempat kita adalah Allah. Ya, jangan lupa sedekah subuh setiap subuh. Kemudian jangan lupa semacam sholat duha. Jangan teman-teman lupa banyak bersolawat. Dan apa yang teman-teman dapatkan hari itu, syukuri. Anggap banyak, anggap besar, anggap bagus, anggap rezekinya banyak. Insya Allah besoknya naik lagi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, karena syukur itu cara Allah, cara kita untuk menjemput rezeki ya. Tapi kalau kita anggap kurang, maka efek sampingnya nanti ujung-ujungnya apa? Allah tak kasih lagi rezeki ya. Nah, coba kita larikan ke manusia. Nah, teman-teman, kalau suaminya ngasih nafkah, makasih ya bang. Baik abang nih, dia merasa dibesarkan. Nanti dia semakin semangat tuh ngasih. Tapi kalau menceringik tarui, menceringik terus kasih ini kurang, kasih ini kurang, kasih ini habis, nanti dia tahan tuh uangnya guys. Kenapa dia tahan? Kasih ke istri habis terus tahan, pap, dia tahan itu. Mirip-mirip lah analoginya seperti itu. Ya, kasih ke istri percuma, aku nggak dihargai, merasa kurang terus, padahal aku udah ngasih. Daripada ngasih dimarah, lebih bagus nggak ngasih dimarah, uangnya tetap di aku, dia tahan. Jadilah dia suami yang pelit, ya. Ustazah, iya, Ustazah, apa namanya? Mazharu minha Mbak Widya. Jadi dagu tidak, yang harus yang boleh
Yang harus ditutup itu batang leher ya Mbak, batang lehernya. Ustazah, sholat Isra apa sama dengan duha? Beda. Isra itu 1,5 jam dari azan subuh. Namanya adalah sholat Isra. Isra itu adalah sholat yang sudah muncul matahari tapi belum panas. Sementara sholat duha itu 2,5 jam setelah azan subuh yang matahari muncul dan seperti telah mengeluarkan panas. Beda aja. Apakah zakat harus diberikan ke satu orang? Pak Julfikar, jazakumullah. Tentu tidak. Zakat boleh diberi ke banyak orang. Misalnya ya Mbak Ami, teman-teman gaji 10 juta. Maka zakat 250.000. Kasih ke 5 orang 50.000 masing-masing, gak ada masalah. Oke. Doa Asyura. Doa Asyura belum masanya ya. Ustazah, iya. Kalau wudhu boleh pegang suami enggak? Pegang boleh, pegang-pegang nggak boleh. Aku bercanda, tapi benar itu. Pegang boleh, pegang-pegang nggak boleh. Aku ulang ya. Jadi untuk bersentuhan dengan suami ketika wudhu, itu ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah Imam Syafi'i mengatakan batal. Yang kedua adalah Imam Hanafi mengatakan tidak batal. Kemudian Imam Maliki itu mengatakan batal kalau muncul syahwat. Jadi ada kok yang mengatakan tidak batal, yaitu Imam Hanafi. Jadi nggak ada masalah. Teman-teman mau pilih yang mana terserah. Oke. Ustazah, iya. Kalau lagi naik pertanyaan. Ustazah, apakah membayar zakat harus dilafazkan? Zakat fitrah iya, ada ijab kabul. Tapi zakat mal tidak. Ini ada rezeki sedikit, itu bisa. Zakat mal gitu aja. Ya. Ustazah, iya. Kalau merasa lebih baik di dalam hati, dosa enggak? Oh tidak, itu bentuk kesyukuran. Alhamdulillah, aku merasa lebih baik karena udah bisa sholat tepat waktu. Alhamdulillah, aku merasa lebih baik karena rezeki kemarin lebih lancar. Kayak gitulah. Ustazah, kalau zakat penghasilan diberikan ke pembangunan masjid, boleh enggak? Oh, teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Guys, zakat tidak boleh ke pembangunan guys. Saya Mbak Julfikar, zakat tidak boleh ke pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, pembangunan madrasah, pembangunan rumah, pembangunan panti jompo, pembangunan panti yatim, nggak boleh guys, nggak boleh. Zakat itu hanya boleh untuk manusia. Siapa manusianya? Ada orang fakir, ada orang miskin. Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya tidak cukup. Atau mu'alaf, atau fisabilillah ya. Kepada guru ngaji, rumah-rumah tahfiz, itu boleh. Oke. Nggak apa-apa Mbak, batang leher aja yang harus ditutup ya Mbak Alfiah ya. Ustazah, kalau kita kena apa nih? Kena asam lambung, apakah kita kemasukan setan? Tentu tidak. Asam lambung tidak kemasukan setan, tidak. Cuman kalau teman-teman pernah diruqyah dan kemudian ahlu ruqyahnya bicara, sakit nggak di sini? Karena setan itu bukan setan, itu jin ya. Jin itu dia akan masuk ke dalam semacam pori-pori daripada organ kita. Ya itu bukan sakit asam lambung, itu memang bagian dari posisi jin. Makanya kalau orang diruqyah dia sendawa, dia muntah supaya jinnya itu keluar ya. Tapi kalau teman-teman sakit asam lambungnya itu original asli ya, teman-teman itu adalah sakit bukan karena jin ya. Kalau asam lambung jin, berapa banyak orang-orang di sini yang kena jin? Berapa banyak di sini yang kena setan? Iya, tentu tidak. Karena ini banyak asam lambung semua, makanya banyak madu akasia, ya kan? Oke. Ustazah, ya biaya admin di arisan, tabungan, riba enggak? Kenapa tidak riba? Karena biaya admin itu persetujuan saja. Lu mau ikut arisan ini, nanti dipotong ya dalam 1.010.000 untuk orang yang minjam. Untuk orang yang menyimpan. Biaya administrasi dalam hal apapun itu boleh. Yang riba itu adalah kalau kayak gini, kita arisan ya, setiap bulannya kita undi, siapa yang paling banyak mau dipotong, maka dialah yang paling banyak, yang paling duluan dapat, itu baru riba. Atau siapa yang telat denda, itu baru riba.
ya. Tapi kalau biaya administrasi, ya kalau nggak mau ya tinggal nggak usah ikut. Ustazah, ada teman aku, Ustazah, kalau sholat qobliyah fardu langsung ba'diyah boleh nggak? Tentu boleh. Ya, nah jadi qobliyah dulu, kemudian sholat fardu ba'diyah. Memang kayak gitulah. Ustazah, iya. Buka puasa doa dulu baru batalin. Banyak yang bilang, oh Allahumma laka sumtu, ya Allah karena engkaulah aku berpuasa, wabika amantu, dan untuk engkau aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu aku berbuka. Aftartu itu fi'il madi, dia udah lewat, aku telah berbuka. Jadi katanya minum dulu baru berdoa. Keliru. Ya, walaupun dengan atas rezekimu aku telah berbuka, tetap adab makan itu doanya sebelum makan ya. Ustazah, kalau sedekah ke janda boleh, yang tidak janda pun boleh. Kalau sedekah bebas, sedekah ke janda kaya, ke janda miskin, ke kawan, ngasih makan kawan, traktir makan kucing. Kalau sedekah mah bebas guys. Zakat yang banyak aturan guys ya. Kalau zakat janda kaya nggak boleh, janda miskin boleh. Lah kenapa kau zakat ke aku? Karena aku janda. Lah Ustaz Janela bilang ke janda nggak boleh zakat. Tapi kan engkau miskin. Oh, jangan kayak gitu ya guys. Oke gitu ya. Oke Zak, gimana caranya agar anak ngomong-ngomong sendiri dalam hati? Nggak suka dengan orang. Gimana caranya agar anak nggak ngomong-ngomong sendiri dalam hati? Wah, gimana maksudnya Mbak? Nggak tahu nih. Oke. Aku adalah iya. Oke, Ustazah kalau sholat Ustazah kalau udah masuk bulan Sya'ban masih bisa bayar hutang, masih bisa. Masih bisa. Tapi janganlah lama-lama kali. Ganti aja lah di bulan Rajab ya. Ustazah, iya kalau sahur itu doanya setelah makan atau sebelum makan? Sebelum ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, ada teman aku kena bisul di hidung keluar nanah. Apakah sah sholatnya? Oke, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sebenarnya darah itu adalah najis, tapi Allah itu maha kasih. Ketika darah itu adalah terkena bagian dari tubuh kita yang sakit, maka dia adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh misalnya ambeien. Ambeien itu kan darah. Darah itu kan najis. Tapi kalau seandainya lagi sakit, lagi sholat, keluar darah di bagian ambeien, maka dia najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Dan pakaian yang terkena darah di bagian yang sakit itu juga dimaafkan. Misalnya aku ada bisul di sini. Maka bisul itu sebenarnya darah dan nanah itu najis loh. Hanya saja karena aku ini laki sakit, maka najisnya berubah menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Dan bagian baju atau jilbabku yang terkena nanah dan najis akibat bisulku, maka dia tidak masalah. Kecuali darah dan najis itu dan nanah itu pindah ke tempat yang bukan tempat sakit. Pindahlah darahnya ke sini, maka dia adalah najis. Makanya waktu umroh ada macam jamaah aku yang ambeien tapi sampai ke betis. Lanjut nggak Ustazah? Nggak bisa lanjut Pak. Bapak harus bersihkan dulu. Tapi kalau ada sebagian jemaah umrohku yang dia cuma di bagian celananya saja. Aman Bu, aman Ustazah. Nggak kemana-mana darahnya. Nggak Ustazah. Berarti lanjut ibadah. Paham ya teman-teman ya? Kayak gitu. Ustazah, iya kalau ngontrakin rumah terus ada perjanjian kalau telat bayar denda. Nggak boleh. Nggak bisa. Ya, dia jadi riba. Ya. Ustazah, aku lagi bulanan, boleh nggak rotib hadap atau solawat yang lain boleh. Walaupun teman-teman lagi dalam keadaan haid, nggak ada masalah. Coba teman-teman baca kitab-kitab Imam Syafi'i, itu juga salah satu amal yang dibolehkan untuk wanita haid adalah perbanyak solawat. Ya. Ustazah, tanya madu 1, 2, dan 3. Ya, boleh jam 9 ya, madu ya. Ustazah, haid baca Al-Fatihah. Oke. Wanita haid itu bisanya ngapain sih? Wanita haid itu bisanya ngapain sih? Ya, madu penyakit dalam ada nanti ya. Madu ya. Oke, jadi gini ya. Wanita haid itu dia boleh bersolawat, dia boleh berzikir, dia boleh mengulang-ulang hafalan. Entahlah dia macam baca al kursi, entah dia baca Al-Fatihah, entah dia ingat-ingat, entah dia baca-baca yang dia ingat. Kemudian dia boleh berdoa juga. Ya, dia berdoa itu nggak ada masalah ya. Kemudian dia boleh juga bersedekah. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau baca Quran harus tahu artinya nggak? Oke, teman-teman perhatikan.
Aku jarang jelaskan ini, Mbak Mamak, Mbak Septian, jazakumullah. Aku jelaskan sekarang, ya. Jadi begini, yang belum bisa baca Quran. Jadi kalau teman-teman belum bisa baca Quran, saya sampaikan wajib belajar sampai bisa. Hukumnya wajib. Ustazah, jadi kalau nggak bisa baca Quran dosa. Karena belajar baca Quran hukumnya fardu ain, guys. Ya, jadi yang belum bisa baca, maka bacalah Al-Quran. Belajar sampai bisa, oke? Nah, nanti kalau baca Qurannya udah bisa, membacanya berubah menjadi sunnah. Nggak wajib lagi. Jadi kalau baca Quran boleh, kalau nggak baca Quran nggak apa-apa. Kan dia udah bisa baca Quran. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, iya, apa hukum baca Quran? Saya balik tanya, ibu udah bisa belum baca Quran? Udah bisa Ustazah. Oke, baca Quran hukumnya sunnah bagi ibu. Nanti temannya nanya, kalau saya Ustazah, ibu belum bisa nggak baca Quran? Belum bisa, maka ibu wajib baca Quran sampai ibu bisa. Oke? Nah, siap Mbak Rupiah, Mbak Tin, ya, Mbak Mulyani, Mbak Mijo. Nah, nanti mengetahui artinya apa? Mengetahui artinya itu fardu kifayah. Apa maksudnya? Selagi ada orang-orang yang udah ngerti artinya, ada orang-orang yang udah paham artinya, ada ustadz-ustadz yang udah paham artinya, kita nggak perlu lagi tahu. Walaupun kalau tahu bagus, ya. Ustazah, oke, riba wajib dikembalikan karena taubat, tidak, ya, tidak usah, ya. Ustazah, apa namanya tadi? Kok berhenti? Kok nggak ada gerak? Halo, aman ya? Ustazah, iya, bacaannya hilang semuanya. Oke, udah benar ya. Ustazah, kalau lagi haid masuk musola itu gimana? Ada 4 pendapat ulama mazhab tentang wanita haid masuk musola, ya. Yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa, ya. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes, ya. Yang selanjutnya ada yang mengatakan, bentar ya teman-teman ya. Yang ketiga, ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk, ada yang mengatakan, aku ulang, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk, tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Terserah mau pilih yang mana. Saya mu'alaf, tapi malas baca Quran. Gimana hukumnya? Usianya sudah 65 tahun, tapi sholat dan puasa. Ya, tugas kita kalau ada suami yang malas, baik mu'alaf ataupun tidak, cuman mengingatkan dan mendoakan. Jangan menyakitinya, dan jangan berputus asa atas rahmat Allah. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Kerjakan aja bagian kita, nasihati dia dengan baik-baik. Khotibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Nggak boleh dengan kalimat yang kasar atau dengan macam-macam banyak dalil kalau dia orang terdekat kita, ya. Jadi dan sabar. Suatu ketika bisa jadi dia lebih taat dibanding kita. Ustazah, sholat taubat, hajat, tahajud, taubat, hajat, tahajud, boleh nggak? Boleh. Tengah malam nggak ada masalah. Iya, Ustazah, bolehkah kirim al-muluk buat orang yang telah meninggal? Boleh. Ya, kirim uang yang nggak boleh. Kalau kirim surat Al-Quran boleh, ya. Ya Allah, gitu ya. Aku kirimkan bacaan al-muluk. Dengan bacaan ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya. Boleh banget, ya. Ustazah, iya. Kalau bisa baca Quran tapi belum bisa panjang pendeknya, oke, dan belum bisa diiramakan. Diiramakan nggak perlu. Tapi panjang pendek perlu. Ya, paham? Paham ya? Nah, jadi belajar panjang pendek dan tajwid. Ya, Ustazah, iya. Berencana akan menikah dengan seorang pria asing yang akan mu'alaf sebelum mereka menikah. Nggak apa-apa, yang penting dia masuk Islam sebelum menikah, ya kan? Nah, gitu. Dan dia tidak kembali kepada agama lain. Kemarin ada kasus, dia udah masuk Islam, ternyata dia kembali kepada agamanya. Seketika dia kembali kepada agamanya, seketika itu pula jatuh talak, cerai. Karena murtad salah satunya, itu salah satu sebab jatuh talak.
Oke. Saya buka arisan, dapat 1 juta, semua anggota setuju, tapi sekarang tidak, saya takut riba. Gak ada masalah kalau memilih tidak. Dia riba arisan itu kalau teman-teman kasih denda orang kalau telat. Kemudian arisan lelang. Arisan lelang itu yang kayak gini. Contoh misalnya, ketika siapa yang mau dapat rendah, dia yang dikeluarkan. Misal 10 juta, aku bilang 9 juta. Mbak Lutfiah bilang 10 juta, aku 8 juta. Mbak Mulyani bilang enggak, aku 7 juta aja. Nah nanti yang 7 juta lah yang dicairkan. Nah itu yang enggak boleh. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak buat lihat orang sakit? Boleh, nggak ada masalah. Sedekah subuh buat lihat orang sakit, dikasih untuk orang sakit kan, bukan untuk ngelihat teropong pakai duit, bukan kan? Dikasih, boleh aja. Ustazah, sholat sunnah bisa disatukan, laksanakan 2 rakaat dengan niat sholat taubat, disatukan dengan sholat wudhu. Mana bisa? Bukan disatukan guys. Sholat wudhu dulu, baru sholat taubat dulu, baru sholat hajat. Bukan disatukan dalam satu sholat. Sengaja aku sholat taubat plus sholat hajat plus sholat wudhu 2 rakaat ajalah lillahi ta'ala. Nggak bisa. Bukan disatukan, tapi dia macam diiringkan. Ya, satu-satu dong, ya kan. Ustazah, boleh hemat waktu ya. Kalau kita ngadopsi anak laki-laki, anak adopsi salaman sama ibu yang diadopsi batal dong. Karena dia anak orang lain. Ustazah, kalau habis puasa Yaumul Bid, terus hari Kamisnya dilanjutkan Senin Kamis, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu videonya baru mau aku buat itu. Ya, udah aku buat, baru mau aku upload. Jadi, kalau teman-teman misalnya berpuasa Senin, Selasa, Rabu, itu kan puasa Yaumul Bid kan. Nah, nanti Kamis, puasa Senin, Kamis, bagus, nggak ada masalah. Ustazah, cara menghilangkan pikiran yang jelek gimana? Dalam hal apa Mbak jeleknya pikirannya? Tentang orang, tentang masa depan yang jelek, tentang suuzon sama suami apa? Kasusnya apa? Oke. Mana boleh? Bolehkah orang Islam dinikahkan oleh wali yang bukan Islam? Nggak boleh dong. Kalau anaknya perempuan, bapaknya murtad atau non murtad, maka dia dinikahkan oleh wali hakim. Nggak bisa oleh bapak kandungnya. Ya. Istri mau umroh, nggak sama suami. Haram ya Ustazah? Ya tidak. Teman-teman perhatikan. Mahram itu bukan cuman suami. Bukan cuman anak. Bukan cuman bapak. Mahram itu adalah orang yang tidak bisa menikah dengan kita, tidak batal wudhu dengan kita, dan boleh satu atap dengan kita. Teman-teman, kalau teman-teman ketemu laki-laki, teman-teman bawa mahram. Teman perempuan kita, sebagai mahram kita ketemulah. Ya, gitu kan? Macam kemarin, ada yang temanku minta tolong banget, minta antarin Rukyah. Iya kan? Dia perempuan. Terus ya udah ke ahlinya aja Rukyah. Ya udah aku temanin. Yang Rukyahnya laki-laki harus ada mahram. Teman perempuan itu mahram, gitu kan? Nah, kemudian kalau seandainya macam dulu aku sempat ngerukyah banyak orang. Nah, kalau dia laki-laki maka dia bawa teman laki-laki, aku bawa teman wanita. Tak mungkin satu ruangan tak ada mahram. Nah, teman-teman pergi umroh, suami tak ikut, gitu ya. Maka teman-teman boleh saja pergi umroh. Kan di pesawat itu ada kawan-kawan perempuan lain, itu kan mahram kita semua. Kecuali di satu pesawat itu laki-laki semua, kita sendiri perempuan. Paham ya? Jadi mahram itu jangan diartikan cuma orang tua. Macam-macam ya. Ustazah, hamil di luar nikah, terus nikahnya gimana? Nanti setelah anak lahir, dia sangat dianjurkan menikah lagi. Ya. Dan anaknya tadi tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Ya, tidak boleh dinikahkan oleh bapaknya. Ya, harus wali hakim. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Oke. Jual beli dengan uang syubhat. Kalau orang yang membeli tidak tahu, nggak masalah. Orang yang menjual tidak tahu, nggak masalah. Tapi menjadi syubhat bagi orang yang membelinya juga. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah tiap hari 2.000, ditaruh di dompet. Apa bisa ditukar sebelum dikasih ke orang? Tukar aja, nggak apa-apa. Ustazah, iya. Kalau aku mau bayar puasa hutang, boleh mulainya hari ini bebas. Bebas. Utang puasa mau dibayar kapanpun bebas ya. Ustazah, iya. Ambil wudhu boleh nggak dilap wajah? Tidak ada larangan untuk itu ya. Tidak ada larangan untuk wudhu. Kita itu ketika kita menghapusnya nggak ada masalah ya.
menghapusnya, nggak ada masalah ya. Ustazah, boleh nggak sholat taubat sama hajat di siang hari? Nggak ada masalah. Sholat taubat, hajat siang hari nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau, ya itu sholat taubat, hajat ya, itu lebih baik di sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai azan subuh. Itu jauh lebih baik ya. Ustazah, gimana caranya agar tidak ngomong-ngomong sendiri dalam hati karena nggak suka dengan orang. Apa tuh maksudnya ngomong-ngomong sendiri dalam hati? Bisa bantu artikan aku? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, amalan apa supaya anak cepat dapat jodoh? Doa. Ada doa supaya dapat jodoh. Apa doanya? Robbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Iya kan? Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Oke. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud terus pas subuh boleh nggak? Tahajud itu pokoknya sebelum azan subuh. Ya, sebelum azan subuh gitu ya. Nah, kalau tahajudnya itu sedang azan itu udah nggak boleh. Aslam lambungku sembuh berkat madu, Masya Allah. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Diminum terus madu yang aku spill itu. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak buat ikhram pengajian? Boleh, nggak ada masalah. Oke. Kerjaan di bank di bagian kredit riba. Kalau ada nggak ke darurat, coba siap-siap cari pekerjaan lain ya. Semoga Allah mudahkan. Oke, menggerutu dalam hati. Siap Mbak Virgo, Mbak Andrenai. Kalau teman-teman menggerutu dalam hati gitu ya, maka itu tidak berdosa selagi tidak ada orang yang sakit hati. Karena keburukan yang masih dalam hati dia tidak menjadi dosa. Beda dengan kebaikan. Kebaikan yang masih dalam hati dia tetap dapat pahala 1. Hanya saja kalau teman-teman menggerutu itu akan mengeraskan hati ya. Jadi kalau lagi menggerutu maka teman-teman baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setan yang terkutuk ya. Ustazah, sedekah subuh sebelum azan. Oh, sedekah subuh itu azan subuh sampai habis waktu subuh. Oke, dari azan subuh sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, bayar hutang puasa disatukan dengan yaumul bid jangan. Yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Nah, jadi yang satu wajib, yang satu sunnah ya. Jadi teman-teman pisahkan itu. Ya. Kalau diabetes boleh minum madu. Kalau madu untuk diabetes ada, itu madu akasia. Ya, dia ada 2 madu yang cukup bestseller. Kalau diabetes, hipertensi, asam urat, asam lambung dan lainnya akasia. Kalau teman-teman yang tadi sakit lutut, sakit tumit, sakit tulang, ya kemudian teman-teman sakit punggung gitu ya, kemudian sholat sakit tumit, sakit tulang, ya teman-teman boleh rematik, saraf kejepit, ya itu teman-teman boleh ke madu rambutan ya. Ustazah, apakah sholat sunnah wudhu bisa digabung dengan sholat taubat? Bukan digabung. Sholat sunat wudhu dulu, baru sholat taubat dulu. Ya, sholat sunat wudhu dulu, baru sholat sunat taubat. Boleh. Ustazah, aman sehat selalu ya, aman ya semuanya ya. Oke, kita doa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di akun ini, semoga menjadi wasilah yang baik untuk kita semuanya. Siap Mbak Jamilatun ya, oke aman ya. Siap Mbak Zulkifli, Mbak Diana, Mbak Liv, ya Mbak Enda, Mbak Danis, oke siap. Halo Bu Raja, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya dapat 2 hari puasa ya, Masya Allah. Jadi besok itu hari Rabu ya teman-teman ya. Besok masih hari ketiga. Dan hari Kamis teman-teman boleh lanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis. Oke. Ustazah, iya gitu ya. Kenapa Mbak dinamik? Oke.
Ustazah, wudhu setiap sholat boleh walaupun tidak akan sholat. Oh gitu, iya iya iya, boleh 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 ya. Jadi seperti ceramah aku tadi, kalau kita ingin mati dalam keadaan syahid gitu ya, maka salah satunya adalah kita jaga wudhu gitu ya. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Nah orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka insya Allah matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Walaupun kita tidak ingin melakukan wudhu, tidak ingin melakukan sholat, kita tetap ngambil wudhu aja. Karena wudhu itu hukumnya dua. Pertama wajib. Kapan wudhu dikatakan wajib? Pertama saat kita sholat. Yang kedua saat kita tawaf. Nah, dua itu wajib wudhu. Selebihnya sunnah wudhu. Ya, saat kita mau sholawat, mau zikir, ya, kemudian kita mau doa, keluar rumah, mau tidur, maaf izin mau berhubungan badan, kemudian masuk rumah, keluar rumah, itu semuanya sunnah wudhu. Nah, untuk membaca Quran itu dua pendapat. Ada yang mengatakan bilang wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Teman-teman pilih yang mana? Yang jelas teman-teman usahakan untuk konsisten istiqamah menjaga wudhu. Oke? Ustazah, sedekah subuh harus jangan lewat waktu subuh ya. Ya, kalau mau dikatakan sedekah subuh, jadwal sedekah subuh itu adalah dari subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, itu ya teman-teman ya, itu dia. Nah, kalaupun teman-teman kelewatan karena belum terbiasa, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Saya masih jalanin puasa Yaumul Bid. Nanti hari Kamis boleh nggak langsung nyambung Senin dan Kamis? Boleh. Itu video aku udah buat tadi pagi tentang ini. Jadi teman-teman yang tim-tim gemar berpuasa, Senin, Selasa, Rabu boleh Yaumul Bid, kemudian Kamis gas lagi puasa Senin, Kamis. Tumak ninah dalam sholat itu pas lagi ngapain aja. Tumak ninah itu adalah diam sebentar di antara gerakan sholat dan antar bacaan sholat. Saya ambil sebuah contoh, misalnya nih sujud, ruku deh, ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, jelaskan lagi tentang tumak ninah. Tumak ninah, misalnya nih ruku dengan tumak ninah gitu ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi diam sejenak. Ya, siap Mbak Noni ya. Jadi kayak gitu ya. Ustazah, apa boleh panjang foto di media sosial? Soalnya teman yang upload. Saya sudah pernah sampaikan, foto itu banyak yang membolehkan ulama, hanya sedikit yang mengharamkan ulama. Jadi hanya sedikit ulama yang mengharamkan. Jadi boleh, yang penting teman-teman tutup aurat. Adapun ada teman-teman kita yang mengatakan tidak boleh berfoto, haram, berarti beliau mengikuti yang sedikit ulama, kita hargai saja ya. Yang banyak ulama yang mengharamkan itu adalah lukisan. Lukisan bernyawa seperti lukisan ikan koi, jerapah ya, lukisan kura-kura yang ada di rumah, itu banyak ulama yang mengharamkan dan sedikit cuma yang menghalalkan. Terus kalau patung itu mutlak haram ya. Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid juga disebut puasa putih? Ya, bid itu artinya putih. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah memakai uang belanja tanpa sepengetahuan suami? Selagi itu adalah uang buat kita dan sisa belanja, boleh. Kalau boneka nggak apa-apa, karena boneka itu adalah hasil teknologi. Dia nggak boleh itu yang dibuat dengan tangan. Ustazah, waktu akhir subuh sampai jam berapa? Kalau jam itu tergantung jadwal di tempat teman masing-masing. Ya, lebih kurang 1,5 jam lah ya. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh kelewat terus dikodo nggak apa-apa kan? Sedekah subuh nggak ada kodo. Sedekah subuh kalau kelewat sedekah aja, Mbak Susanti. Itu karena belum konsisten aja kok, nggak apa-apa. Besok teman-teman bisa lagi sedekah ya. Ustazah, minta pencerahan tentang sholat witir. Apa dilakukan sebelum tidur atau setelah tahajud? Boleh aja, nggak ada masalah. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Habis isya boleh witir, tapi witir cuma boleh 1 kali. Misalnya habis isya teman-teman ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud, silahkan. Yang penting jangan witir lagi.
Atau teman-teman witirnya setelah tahajud, nggak ada masalah. Yang penting batasnya adalah sampai mentok azan subuh. Jadi boleh aja witir itu sebelum tidur, tengah malam, pokoknya dari habis isya sampai azan subuh. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke anak, boleh. Mendengar kajian online termasuk mati syahid, ya, menuntut ilmu Allah. Ustazah, apakah duit subuh boleh diambil buat melayat? Boleh, yang penting untuk orang lain. Iya, siap Mbak Caci. Oke. Ustazah, saya terlalu cepat, enggak kan? Ustazah, kalau wudhunya hanya pakai handuk, boleh enggak? Enggak boleh. Wudhu itu pakai air, bukan pakai handuk. Tapi kalau berwudhu menggunakan handuk, wudhunya tetap pakai air, tentu boleh. Ya, itu cuma adab saja. Ya, jadi teman-teman, wudhu dalam keadaan menggunakan handuk boleh, tapi tetap wudhunya pakai air. Ya, Ustazah, Rabu puasa Daud, Kamis bayar utang Ramadan. Bisa sekali. Ya, nanti Jumatnya puasa Daud lagi. Oke, Ustazah, iya, sedekah subuh bisa nggak 1 bulan sekali dikeluarkan? Bagus, nggak ada masalah. Iya, wudhu itu pakai air ya, nggak bisa pakai handuk ya. Tapi ketika menggunakan handuk dalam badan kita lalu kita berwudhu pakai air boleh. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Malam taubat, tahajud, hajat, witir. Oke. Apakah harus dilakukan yang terakhir? Witir tidak harus terakhir. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting witir cuma boleh 1 kali. Oke. Oke. Ustazah, iya. Oke. Bagaimana cara mewudhukan orang yang sakit? Seperti wudhu biasa. Kalau dia bergurau, Ustazah, enggak, aku sedang menjawab, tidak bergurau. Oke, jadi misalnya nih, orang sakit dia boleh diwudhukan, enggak jadi masalah. Ingat bahwa yang wajib dibasuh ketika teman-teman sedang berwudhu atau mewudhukan orang lain adalah hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib. Ya, selebihnya tidak wajib lah, ya. Oke, nah pegang Quran wajib wudhu enggak? Di sini tadi terpecah pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Oke, Ustazah, bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Orang pikun enggak wajib sholat lagi. Maaf, izin, orang pikun orang gila, orang ilah akal, orang yang lambat pertumbuhan akalnya, orang yang pingsan. Ya, orang yang tak sadarkan diri, lalu orang yang dioperasi berjam-jam sampai lewat waktu sholatnya. Pokoknya dalam kondisi akal tidak sempurna, dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa. Jadi kalau teman-teman ada orang usia 100 tahun tapi dia masih ingat, ya ingatannya masih kuat sekali, maka dia wajib sholat. Walaupun dia udah stroke, dia wajib sholat. Tapi ada orang yang sehat, tapi dia udah pikun, maka dia tidak wajib sholat. Maka kalau teman-teman mau gak sholat, pikun aja dulu. Kalau udah pikun, gak wajib lagi sholat. Oke? Ustazah, boleh nggak setiap ngambil air wudhu saat mau sholat fardu? Ya, iya, wajib teman-teman, wajib ya. Ustazah, puasa Senin niat yaumul bid, tapi Selasa Rabu nggak puasa karena pengen nanti Senin Kamis puasa. Keliru sebenarnya. Fokuskanlah puasa yaumul bid dulu ya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa ya. Ustazah, madu nanti ya jam 9 ya. Ustazah, iya. Awabin tanpa ba'diyah maghrib bisa, cuman sayang lah kalau rawatib itu sunnah muakkad, sementara awabin sunnah biasa. Ustazah, iya, habis mandi langsung wudu tapi belum pakai baju, enggak ada masalah sih. Wudu tidak ada syarat sah wudu. 1, tutup aurat ya, kan enggak ada, cuma semacam adab sajalah ya, jadi enggak ada masalah sih teman-teman ya. Ustazah, saya niat puasa yaumul bid udah ya. Ustazah, bagaimana kalau ortu pikun tapi naik haji? Oh tidak, dia tidak dapatkan benefit atau pahala dari amalnya itu. Karena orang pikun itu kalau dia beramal dia 0 aja, dan kalau dia berdosa dia juga 0 ya. Oke. Ustazah, jadi saran saya kalau dia udah pikun ya segera ulus pergantian haji ke ahli warisnya ya. Ustazah, stroke pakai pampers sholat dicopot enggak? Berisi enggak? Kalau berisi copot, kalau enggak berisi enggak usah copot ya. Ustazah, kalau hanya ba'diyah tanpa qobliyah enggak apa-apa, cuman sayang aja. Witir 3 rakaat
langsung atau 2 dan kemudian 1. Dua-duanya boleh, bisa. 2, 1 bisa langsung 3. Habis mandi pakai hand body boleh nggak? Boleh, nggak ada problem. Ustazah, kalau awalnya sudah sholat sendiri, terus ternyata ada sholat berjemaah, nggak usah sholat lagi. Udah sholat sendiri nih, tahu-tahu orang sholat berjemaah, nggak usah sholat lagi. Ya, Ustazah, kalau kita sujud syukur, apa kita pakai salam? Tidak usah pakai salam. Sujud syukur tidak pakai salam, tidak ada problem. Ya, tidak harus ngadap kiblat juga, cuma sangat dianjurkan saja. Ya, oke. Ustazah, kemarin saya puasa Senin Yaumul Bid, tapi hari ini saya lupa puasa. Lupa? Oke, tapi besok Rabu puasa Kamis boleh. Rabu Yaumul Bid, Kamis baru Senin dan Kamis. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana kabarnya? Kasih senyum dulu guys. Iya, luar biasa ya. Ada yang wudhunya pakai handuk, padahal wudhu itu pakai air ya. Macam-macam kawan-kawan ya. Oke. Ustazah, kalau istihadoh setelah sholat wajib mau baca Quran apa harus wudhu lagi? Tentu tidak ya. Cuman istihadoh itu setiap dia mau sholat dia dianjurkan ngambil wudhu terus. Sama dengan di Yaumul Bid kapan Zah? Yaumul Bid itu kemarin, hari ini dan besok. Sama dengan tayamum guys. Ya, thank you ya guys senyumannya malam ini. Sama dengan tayamum guys. Kalau kita nggak ada air atau sakit nggak bisa kena air gini-gini, atau kemudian kita dalam kondisi air mati, pokoknya nggak ada air di perjalanan, kita boleh tayamum. Tapi tayamum itu adalah setiap sholatnya mesti tayamum. Misalnya nih, teman-teman sholat maghrib, wudhu. Nanti Isya, teman-teman nggak perlu wudhu lagi kalau belum batal. Nanti Ramadan, thank you senyumannya ya. Nah, atau teman-teman nanti Isya, waktu kita taraweh nanti. Habis Isya ada ceramah Ustadz kan. Nah, kemudian nanti teman-teman mau taraweh. Kalau belum habis wudhunya, tidak perlu wudhu lagi menjelang taraweh. Tapi beda dengan tayamum ya. Tayamum itu kalau maghrib teman-teman tayamum, nanti Isya belum batal mesti tayamum lagi. Oke? Ustazah, kalau lagi diinfus gimana? Lagi diinfus dia bisa wudhu, kalau nggak bisa wudhu diwudhukan, bisa tayamum, kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang dan miring ke kanan. Oke? Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, habis wudhu pakai handuk. Wah ini handuk lagi nih guys. Nggak pakai baju boleh. Tergantung mau ngapain. Habis wudhu pakai handuk. Berarti ini kawan kita nih udah wudhu dia pakai handuk. Nggak pakai baju boleh. Mau kemana? Kalau keluar rumah pakai baju lah. Kalau cuman di rumah aja sendiri pakai handuk aja nggak apa-apa juga sih. Mau kemana habis wudhu? Ya, gitu. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, kalau mau wudhukan suami boleh nggak? Boleh. Ya sama dengan, makanya ada beberapa pendapat ulama madhab tentang orang-orang tentang bersentuhan suami. Bersentuhan suami istri itu batal nggak gitu ya? Batal nggak bersentuhan suami istri? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ada 3 perbedaan tentang bersentuhan wudhu, dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke? Iya. Ustazah, sholat nggak pakai baju gimana? Datang lagi sholat nggak pakai baju. Yang penting tutup mukenanya, benar-benar tidak transparan, benar-benar tidak keluar rambutnya, tutup betul-betul nggak apa-apa, sah aja, ya, nggak ada masalah. Cuma menghadap Allah sebaik-baiknya adalah berpakaian rapi. Oke. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Kan gitu guys. Iya. Cara sujud syukur, aku semangat nih kalau ngasih tahu sujud syukur guys, biar diamalkan nih guys.
Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman tuh mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya dapat berita nih, hey kamu dapat bonus loh. Hah, teman-teman langsung sujud guys, langsung sujud ya. Langsung sujud ya, bukan jungkil balik atau teriak-teriak, sujud. Kamu dapat bonus loh, ye 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 ye. Nggak gitu guys, sujud guys. Sujud aja spontan ya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Nah udah gitu aja, nggak ada problem lagi, udah aman. Nah tapi kan kadang-kadang kita dapat berita baik itu kan kadang-kadang lagi nyetir, kadang-kadang lagi di pasar, di telepon orang, di motor, kan susah juga itu teman-teman kita sujud di pasar kan. Maka aku mau meng-hire atau mengajak teman-teman semuanya sepakati bahwa lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat, baik mendengarkan nikmat maupun tidak, ya. Oke, baik mendengarkan nikmat ataupun tidak, gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman sholat tuh ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud guys, Allahu Akbar. Kalau sujud spontan tidak perlu pakai takbir sih, tapi ya pakai takbir bagus dan jelas dia kalau habis sholat ngadap kiblat. Tapi kalau yang spontan nggak tahu kita arah kiblat di mana, nggak masalah ya. Sujud Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dah, habis itu nggak usah salam, habis itu zikir dan doa. Cocok? Sepakat lakukan sujud syukur ya setiap habis sholat supaya kita lebih upgrade lagi ya, karena insya Allah orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Cocok ya. Nah jadi mulai sekarang setiap habis sholat lakukan sujud syukur. Dia cuma itu aja kok, cuma kayak gitu aja bacaannya. Oke. Ustazah kemarin ketemu di Singapura. Siap, ya udah ketemu aku ya, masya Allah ya. Ustazah, iya. Cepat sekali. Ustazah, sujud syukur langsung setelah sujud sebelum salam boleh nggak? Jangan, itu sujud sahwi. Sujud syukur itu setelah salam guys. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Sujud. Kalau sebelum salam itu sujud sahwi beda. Ya siap Mbak Leli. Ustazah, dulu saya nggak sholat. Kalau setiap waktu saya qodho boleh nggak? Kalau ingat bisa. Kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, suami nggak sholat gimana? Ingatkan dia. Kemudian doakan dia. Kemudian banyak bersabar. Dan jangan khawatir. Karena pada akhirnya dosa dan pahala tanggung masing-masing. Jangan pula teman-teman emosi kalau dia nggak sholat nanti kita jadi ikutan dosa. Jangan juga memaki-maki kalau dia nggak sholat nanti kita jadi ikutan dosa. Percayalah bahwa Allah itu maha pembolak-balik hati. Suatu ketika suami yang tidak sholat sekarang bisa jadi suatu ketika akan menjadi orang yang paling taat. So teman-teman pokoknya lakukan aja yang apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan berdosa kalau dia nggak sholat. Oke? Gigi palsu dibawa mati gak apa-apa. Gigi palsu itu secara hukumnya boleh karena dia hifzun nafs, menjaga diri ya. Ustazah, siap Mbak C, habis wudhu mau sholat, wudhunya hanya pakai handuk. Wah, handuk lagi, tapi terbaca guys. Memang aku random aja baca kemana-mata. Jumpa lagi nih si handuk. Habis mandi mau sholat, wudhunya hanya pakai handuk, nggak pakai baju. Boleh nggak Ustazah? Nggak apa-apa, tapi pastikan pakai air ya. Iya, nggak, maksud aku gini loh. Maksud aku gini, kan pakai handuk aja kan wudhunya kan, tapi wudhunya tetap pakai gayung, pakai air atau pakai shower tentu boleh. Karena tidak ada syarat wudhu harus nutup aurat, itu nggak ada. Jadi nggak ada problem ya, teman-teman. Itu cuma adab saja ya. So far maaf izin wudhu nggak pakai apa-apa pun nggak ada problem. Cuma itu kan macam adab saja ya. Sujud syukurnya setelah zikir dan doa boleh nggak? Boleh aja sih, cuma takut lupa guys. Percayalah kalau teman-teman sujud syukurnya setelah zikir dan doa suka lupa.
Iya kan, apalagi dari profil picture-nya kayaknya banyak-banyak yang suka lupa rokaat, lupa sujud sawi, lupa udah tadi sholat atau belum ya kan, nah, suka lupa. Jadi kayaknya janganlah. Ya tapi boleh ya. Ustazah, iya. eh Astagfirullah. Ustazah, aku buka laundry. Ada komentar, Ustazah, aku buka laundry. Siap, Mbak. Laporan diterima. Mungkin ada pertanyaan kali setelahnya ya. Oke. Diketik aja lagi, Mbak. Oke. Ustazah, iya. Sunnah muakkad itu seperti apa? Sunnah mendekati wajib. Jadi sunnah itu ada dua, guys. Pertama adalah sunnah biasa. Yang kedua sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Oke? Cara berteman yang baik super gampang teorinya. Teman yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Teman yang kalau kita salah, dia tutupi aib kita dan dia ingatkan dalam diam. Jadi teman baik satu, teman yang menghantarkan kepada kebaikan. Teman yang kalau kita salah, dia tutupi aib kita dan dia ingatkan dalam diam. Kalau ada teman yang suka menghantarkan kita kepada burukan, bukan teman baik. Kalau ada teman walaupun udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sekali ketemu salah kita, lalu dia buka-buka salah kita, itu bukan teman, itu adalah pengkhianat. Oke? Teman baik adalah menasehati dalam diam. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian menasehati orang face to face, kalian sedang menasehatinya. Tapi kalau kalian nasihati orang di hadapan banyak orang, kalian sedang menghinanya. Jadi kalau ada orang nasihati teman-teman semua di kelas, di RT, di arisan RW, oh dia nasihati kita, dia sedang menghina kita. Itu gimana? Gimana kalau seandainya dia menghina kita? Tenang saja, aman saja. Kata Imam Syafi'i, diamkan. Oke? Ustazah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya. Gitu kan? Nah, Ustazah, iya. Oke. Ustazah, niat sholat wajib dalam hati ya? Enggak, boleh dilafazkan. Niat sholat boleh dilafazkan. Boleh. Dalam hati? Boleh. Pakai mikrofon yang enggak usah. Ya enggak perlu. Ustazah, iya. Kalau doa niat bayar puasa. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Ya. Ustazah, surat pendek dalam sholat bacaannya 1 ayat, terus tiba-tiba ingat mau ganti, boleh. Lupa pun gak apa-apa ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lupa lagi. Ruku ayat. Allahu Akbar. Gak ada masalah. Oke. Gak ada masalah. Iya Mbak Eli, komen cepet ya. Oke. Ustazah, ini yang nulis ini manusia semua nih guys. Cepet kali nih guys. Kalau di rumah ada 2 agama dan ada pelihara ANJNG, sholat kita gimana? Menurut pemahaman agama Islam bahwa ada ANJNG di rumah itu malaikat tak datang. Coba teman-teman keep moving, cari rumah baru untuk menyelamatkan keimanan kita. Mbak Meta, siap ya? Ustazah, kalau cepet kali. Ustazah, jika makmum terlambat apa tetap baca iftitah? Iftitah itu nggak dibaca juga nggak ada problem ya. Ini manusia semua, nih manusia, siap. Salam kenal ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang iftitah itu dalam sholat itu hukumnya sunnah, dia tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, dia tidak wajib ya. Jadi kayak gitu manusia ya, masya Allah, manusia calon ahli surga. Amin, Allahumma amin. Nih cepat typingnya karena semua pengen tahu, pengen masuk surga. Masya Allah, salam kenal ya. Oke, yang baru mampir boleh share tautannya, tap layarnya. Dan yang baru kenal lihat aku sekarang boleh klik foto yang ada di atas itu, follow, aktifkan tombol loncengnya. Di video aku 100% pertanyaan teman-teman sudah ada. Ya, dan ada 3.000 video ada di VT TikToknya aku, dan aku punya 1 channel YouTube untuk tempat parkir, ceramah-ceramah dan tanya jawab seperti ini, nanti tetap aku upload ke YouTube-nya aku. Sudah ada 3.000-an video juga di channel YouTube-nya aku, mungkin teman-teman bisa belajar juga dari 2 akun ini. Masya Allah ya. Ustazah, iya. Badalin umroh untuk orang yang sudah meninggal. Oke, teman-teman perhatikan.
aku jelaskan cara badal umroh ya teman-teman ya, untuk orang yang telah meninggal dunia. Badal umroh itu adalah semacam kita ingin mengumrohkan orang meninggal gitu guys ya. Caranya adalah teman-teman pergi ke travel umroh. Kalau teman-teman bilang, fel gitu kan. Saya pengen badalkan umroh orang tua saya. Maka dia akan kasih tahu, oke Bu, syaratnya ini. Biasanya bayar. Bayar nanti ustadz yang di sana yang akan membadalkan, nanti ada sertifikat dan bukti videonya. Tapi kalau teman-teman pergi umroh sendiri, teman-teman berangkat aja umroh dulu, umroh di sana, nanti hari kedua, hari ketiga, minta antarkan lagi sama ustadz yang ada di sana untuk teman-teman bisa ngambil mikot lagi di Tanim, ya, dan umrohkan untuk orang tua. Nanti ngambil mikotnya di Tanim, naik taksi aja umroh yang kedua, ya, ngambil mikot di Tanim itu di Masjid Aisyah gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh berdoa, nawaitu umrotan an, siapa namanya gitu ya. An, siapa nama orang tuanya? Labbaik Allahumma umrotan. Ya, umroh gitu bayar. Iyalah, kan yang mengumrohkan di sana ada ujroh, ada upahnya juga. Mereka capek juga, iya kan? Oke. Ustazah, kalau saya nggak bisa melaksanakan puasa Yaumul Bid dikarenakan ketepatan waktu haid, bisa diganti harinya? Bisa. Yang penting 3 hari setiap bulannya, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, kalau punya khodam gimana? Nggak usah lah khodam-khodam ya guys, itu khawatirnya syirik ya teman-teman ya. Ustazah, saya operasi kantong mata, itu gimana? Untuk apa? Kalau untuk sekedar cantik, itu saya tidak menganjurkan. Sekedar cantik saya tidak menganjurkan. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi semacam sakit, ya ada peradangan di bawah kantong mata, itu tentu is okay, nggak ada problem ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, iya, doa untuk anak yang sudah berumah tangga supaya rajin ibadah, sama aja. Siap Mbak Oma. Doanya adalah Robbi habli minas solihin. Coba catatkan guys, Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Nah, itu adalah doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah ya. Oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, hukumnya menghadiri sunnah muakkad, contohnya sholat witir itu sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu juga sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum atau 4 rakaat setelah zuhur itu juga sunnah muakkad gitu ya teman-teman ya. Oke, banyak banget ya. Ya, itu doanya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Oke. Ustazah, kalau zikir bersuara atau dalam hati? Zikir itu bisa bersuara, bisa dalam hati. Bebas aja. Ya. Oke, Ustazah, badalkan umroh dengan mutawif nggak ada sertifikatnya. Juga nggak apa-apa, kalau kita percaya nggak ada masalah ya. Karena sertifikat juga bukan rukun badal ya. Ustazah, orang tua punya hutang, anak wajib membayarnya. Ya, ditanggung oleh ahli warisnya. Ahli warisnya nggak mampu membayar, maka dosa dikembalikan kepada orang yang berhutang. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ya. Sholat taubat kapan dilakukan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Gak ada masalah. Siang boleh, malam boleh. Gak ada masalah ya. Ustazah, doa untuk sebentar ya. Doa kesembuhan sakit panjang guys. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqamah. Oke, perhatikan bagi teman-teman yang punya hajat. Misalnya teman-teman sakit nggak sembuh-sembuh, hutang banyak nggak lunas-lunas, suami yang maksiat, rumah tangga di ujung tanduk, anak yang suka melawan, yang teman-teman bikin pusing dan stres dan pengen takdir itu berubah. Maka saran aku teman-teman lakukan sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat hajat. Ya memang iya juga ya. Sholat hajat itu adalah sholat yang teman-teman lakukan ketika punya spesial hajat. Nah, lakukan sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah.
Oke, lalu sama kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri, langsung minta kepada Allah agar Allah kabulkan hajat kita. Kalau dia terlalu berat, jangan lupa juga cari tempat-tempat mustajab doa. Orang semua doa, tapi ada beberapa orang